Selamat pagi Jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, saya mengajak semua jemaat untuk kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini atas anugerah Tuhan bagi kami sehingga kami boleh menikmati hari yang baru sebagai tanda cinta kasih Tuhan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami pagi ini Tuhan, kami rindu bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati perenungan firman hari ini dan biarlah firman hari ini boleh tertanam di dalam hati kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari surat Kolose, pasal 3 ayatnya yang ke-11. Hanya satu ayat saja. Sekali lagi, renungan firman Tuhan diambil dari surat Kolose, pasal 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan di bawah perikop manusia baru. Ayat 11, dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Saya ulangi kalimat terakhir yang akan menjadi perenungan kita hari ini, yang mengatakan bahwa Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan tema Kristus adalah segala-galanya. Jemaat GP Kris Pangkal Pinang yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Tuhan menghapuskan semua yang ada di dalam hidup kita, Ia menghapuskan kesehatan, pekerjaan, uang, relasi kita, bahkan seluruh pencapaian kita selama ini, dan hanya Kristus saja yang tinggal di dalam hidup kita. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih dapat berkata dengan jujur, aku tetap memiliki segalanya karena Kristus adalah segala-galanya bagiku. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu kalimat pendek tetapi menembus iman kekristenan kita, yaitu Kristus adalah segala-galanya. Tema ini terlalu pendek untuk kita lupakan, tetapi juga sebetulnya terlalu besar untuk kita pahami seluruhnya. Kenapa? Karena tema ini sebetulnya merupakan ujian daripada iman kita yang paling mendasar, yaitu apakah Kristus sungguh-sungguh segala-galanya bagi kita, atau sebetulnya hanyalah tambahan saja di dalam hidup kita. Ini penting untuk kita renungkan sebagai orang percaya, karena Alkitab tidak pernah bertanya kepada kita apakah Kristus penting dalam hidup kita, tidak. Tetapi Alkitab berkata apakah Kristus segala-galanya bagimu. Dan kenyataannya Bapak Ibu sekalian, selama ada sesuatu apapun itu yang kita tempatkan di atas Kristus, maka sebetulnya kita belum bisa berkata Kristus adalah segala-galanya. Tetapi Dia hanyalah salah satu bagian dari segalanya. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagiku, saya ingin mengajak kita untuk memahami kebenaran ini lebih dalam. Yaitu apa artinya Kristus sungguh-sungguh menjadi segala-galanya bagiku. Apa artinya mengatakan Kristus segala-galanya bagiku. Di sini saya melihat ada 3 makna daripada kalimat ini. Yang pertama, ketika kita mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagiku, itu berarti Kristus harus menjadi satu-satunya otoritas tertinggi bagi iman kita. Artinya otoritas tertinggi dalam iman kita bukan tradisi, bukan denominasi gereja, bukan nabi, bukan rasul, atau figur-figur rohani lainnya, tetapi Kristus. Kristus harus menjadi guru kita. Kristus adalah standar moral kita. Kristus adalah kebenaran hidup kita. Artinya,
Kalau ada hal lain yang lebih penting daripada firman Kristus dalam hidup kita, maka sebetulnya itu kita belum dapat berkata Kristus adalah segala-galanya. Kita hanya menjadikan dia sebagai tambahan. Hanya ketika Kristus betul-betul ditempatkan sebagai Tuhan, sebagai kepala, sebagai standar hidup kita, bahkan sebagai hakim terakhir yang menentukan benar dan salah dalam hidup kita, barulah kita dapat berkata, Kristus adalah segalanya. Karena itu jemaat sekalian, mengakui Kristus segala-galanya, artinya hidup kita sepenuh-penuhnya harus dikendalikan oleh firman Kristus. Firman-Nya harus menjadi kompas utama dalam mengambil keputusan. Firman-Nya harus menjadi kompas dalam tindakan kita, dalam perkataan, dalam ajaran kita, dalam kebenaran kita. Kita boleh meneladani manusia, tapi hanya sejauh ketika ia mengikuti atau meneladani Kristus. Itu arti pertama, Kristus adalah segala-galanya bagiku. Yang kedua, mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagiku berarti Kristus harus menjadi tujuan tertinggi hidup kita. Kristus bukan hanya sekedar hiasan rohani, tetapi Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Seluruh hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Maka kalau dunia ini adalah segalanya bagi kita, maka Kristus bukan apa-apa bagi kita. Dan ketika Kristus bukan tujuan utama kita, maka Kristus belum menjadi segala-galanya. Tetapi sebaliknya, jika Kristus adalah segalanya, maka dunia bukan apa-apa bagi kita. Dan kita bisa berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Jadi jemaat yang saya kasihi, jika Kristus benar-benar menjadi segala-galanya bagi kita, maka seluruh pilihan hidup kita, cara kita bekerja, cara kita menggunakan uang, cara kita menentukan arah karir kita, serta bagaimana kita mengambil keputusan, harus diuji dengan satu pertanyaan. Apakah ini memuliakan Kristus atau hanya memuliakan diri kita? Nah, itu makna yang kedua. Kristus harus menjadi tujuan hidup kita. Yang ketiga jemaat sekalian, mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagiku berarti Kristus harus menjadi satu-satunya dasar keselamatan kita. Artinya Kristus saja itu sudah cukup bagi kita. Tidak perlu ada tambahan lagi di dalam keselamatan kita. Kenapa? Karena keselamatan kita bukan Kristus plus perbuatan baik. Keselamatan kita bukan Kristus plus perasaan rohani. Keselamatan kita bukan Kristus plus usaha manusia. Tidak. Keselamatan kita hanya melalui Kristus. Tidak ada kontribusi kita sama sekali di dalam karya penebusan. Kenapa? Karena keselamatan kita bukan kerjasama atau sinergisme antara anugerah Allah dengan perbuatan baik kita. Tetapi keselamatan kita adalah karya Kristus secara penuh atau monergisme. Kita tidak diselamatkan karena jasa-jasa kita, tetapi karena Kristus cukup bagi keselamatan kita. Kristus adalah substitusi atau pengganti kita. Kristus adalah penanggung hukuman kita. Kristus adalah kebenaran kita. Kristus adalah kesempurnaan kita. Maka tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Tapi dengan Kristus keselamatan lengkap dan sempurna. Karena itu jemaat sekalian, jika kita datang kepada Tuhan, datanglah dengan tangan yang kosong. Jangan pernah datang dengan tangan yang penuh kepada Tuhan. Karena jika engkau datang dengan tangan yang penuh, engkau akan pulang dengan tangan yang kosong. Tapi jikalau engkau datang dengan tangan yang kosong, engkau pulang dengan tangan yang penuh anugerah dari Kristus. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau memiliki Kristus hari ini, engkau memiliki segalanya.
Di dalam Kristus engkau memiliki pengampunan. Di dalam Kristus engkau memiliki kebenaran, kekudusan, pengharapan dan kemuliaan kekal. Kolose 2 ayat 10 berkata, di dalam Kristus kamu telah disempurnakan. Artinya orang yang miskin dengan Kristus lebih kaya daripada miliarder yang tanpa Kristus. Karena Kristus cukup bagi keselamatan kita. Tidak ada yang harus ditambahkan lagi di dalam keselamatan kita. Sebaliknya jemaat sekalian, jika kita tidak memiliki Kristus, engkau tidak memiliki apa-apa. Engkau mungkin berhasil di bumi, tetapi engkau gagal untuk kekekalan. Dan pada saat nafas terakhir tiba nanti, hanya ada satu pertanyaan yang penting bagi kita. Apakah engkau memiliki Kristus? Dan jika kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita, maka semuanya hilang. Karena itu, hari ini Tuhan tidak bertanya apakah engkau rajin ke gereja. Tuhan tidak bertanya apakah engkau aktif di dalam pelayanan. Tapi ia bertanya kepada kita, apakah Kristus segala-galanya bagimu? Dan jika jawabannya belum, datanglah kepada Kristus sebagaimana adanya diri kita. Datanglah dengan keberdosaan kita. Datanglah dengan kelemahan. Datanglah dengan kehancuran kita. Dan ia akan menjadi juru selamat kita. Ia akan menjadi pengampunan kita. Ia akan menjadi kebenaran, pengudusan, dan sukacita kita. Sebab hanya ada satu kesaksian kekristenan, yaitu Kristus adalah segala-galanya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya firman-Mu hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, bahwa Kristus adalah segala-galanya bagiku. Berkatilah firman-Mu hari ini untuk menjadi pedoman bagi kami sepanjang hari ini. Ketika kami bekerja, ketika kami mengambil keputusan, apapun yang kami lakukan, kami akan selalu mengingat bahwa Kristus adalah segala-galanya bagiku. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita untuk senantiasa mengingat bahwa Kristus adalah segala-galanya bagiku. Amin. Tuhan memberkati.